Kerja beranjak, berusaha move on, apa daya. Upaya Larissa Chow membuka lembaran baru tampaknya justru berbuah panjang. Kemarin, sebuah unggahan di akun media sosial miliknya ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, usai pindah ke Bandung beberapa hari lalu bersama putranya Yusuf, mantan istri Alvin Faiz itu dikabarkan terlibat seteru dengan pihak mantan suami. Digadang, seseorang dari pihak Alvin secara diam-diam membuat akun palsu dan seakan-akan menekan mental dirinya. Merasa tertekan dan tak tahu harus apa lagi, ia menumpahkan luapan emosinya di media sosial. Lalu, bagaimana kondisi Larissa saat ini? Dan seperti apa tanggapan Amir Az-Zikra yang notabene merupakan adik dari Alvin Faiz? Setiap keluarga, setiap pernikahan pasti ada masalahnya. Kalau Amr sangat menyayangkan kalau seandainya itu di-up ke sosial media. Tapi ini sudah di-up, semua orang sudah tahu. Amr berdoa semoga Allah kasih hikmahnya. Kalau misalnya Amr dan istri pribadi, Amr sebenarnya nggak mau ribut, nggak mau rame-rame. Udah, ayo kita fokus, ayo kita move on, kita fokus ke depan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ya sayangnya. Jadi minta doanya untuk Larissa, untuk keluarganya, untuk Bang Alvin, untuk keluarga Bang Alvin dan Amr beserta istri, insya Allah semuanya disatukan, kemudian kumpul bersama di situ. Di sisi lain, kebahagiaan Amir sebagai suami begitu tampak. Bagaimana tidak? Usai menjalani akad pada tanggal 10 Juni lalu, kemarin 26 Juni, keduanya sukses menggelar resepsi. Belajar dari pengalaman sang kakak, Amir telah mengantisipasi segala sesuatu agar pernikahannya terwujud menjadi perjalanan ibadah hingga maut menjemput. Akankah Amir berniat untuk poligami? Dan siapkah Nazira jika hal tersebut benar terjadi padanya? Aku udah mempersiapkan semuanya dari awal ya. Kayak aku udah saat aku menerima lamaran Bang Amr, aku udah siap, hidup aku mungkin akan berubah gitu. Jadi enggak kaget-kaget banget, kayak ya udah aku nerima, aku jalani gitu. Enggak pernah minta apa-apa. Tapi misalnya siap nggak sih kakak gitu kalau misalnya Oh kalau aku ya siap, harus Ya siap. Allah. Ini tahu nggak yang ngomong begini dia, yang dimarahin gue sama netizen tau nggak? Enggak, Jadi emang aku ya- tuh percaya dia tuh bakal jadi orang yang orang sukses, orang besar nanti, bakal banyak orang yang kita doa ya, kita doa. Oh ya Allah. Ini Ya, gimana ini baru resepsi loh. Iya, tapi insya Allah aku menjadi satu-satunya. Kabar bahagia datang dari keluarga kecil Tata Janita dan Broto Seno. Ya, kemarin musisi berusia 38 tahun itu baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Erlangga Danendra Broto Seno. Lahir melalui proses operasi sesar, buah dari cinta pernikahan mereka memiliki berat 2,9 kg dengan tinggi 50 cm. Di balik kelahiran Erlangga, terselip cerita unik sejak awal Tata Janeta tiba di rumah sakit. Ya, sang suami selalu sigap mendampingi dan dengan romantis menyemangati agar Tata Janeta tidak panik. Tepat setelah lahir, Tata Janeta pun mengunggah potret bayi tercintanya. Miliki nama serupa dengan sang ayah, arti apakah yang terkandung di dalam nama tersebut? Udah sering kontraksi gitu, jadi mohon doa ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah, dengan doa kalian semua. dengan mengambil tindakan sesar agar bayinya bisa, sudah menurut dokter sudah bisa untuk dilakukan tindakan sesar. Nah, jadi itu kemudian tindakannya itu diambil sekitar pukul 20 lewat 30 menit malam dengan operasi alhamdulillah berjalan lancar dengan tim dokter dari Hospital. Kami mengucapkan terima kasih, semua proses operasi berjalan lancar
Dan anak kami sehat alhamdulillah dengan berat 2 kilo 950 gram dengan tinggi badan 50. Semua orang tua pasti menginginkan anak laki-laki yang berhati baik, kemudian dia mempunyai tanggung jawab, dan dia juga bijaksana, serta adil, dan beranilah. Setelah melalui polemik yang berliku, kisru rumah tangga Ratu Rizky Nabila dan pesepak bola Alfat Fathir akhirnya menemukan titik terang. Keduanya akhirnya bertatap muka dan berdamai setelah sekian lama. Tak lain dan tak bukan, semua itu dilakukan demi kelangsungan pertumbuhan putra mereka, Jawanio Rizky Abbas. Bahkan, secara mengejutkan keduanya mengunggah status yang sama dan secara romantis mengabadikan momen kebersamaan mereka. Saya marah, saya sedih, lebih ke marah sih. Untuk hari ini acaranya digelar di kediaman keluarga mamaku, Joni Parapat, yang menyaksikan pernikahan siri aku, yang mengantari aku ke KUA, ya kan. Acaranya lancar, didukung oleh diriku sendiri, nafkahnya juga sendiri, akikahnya bayar sendiri, padahal anaknya sudah diakui. Bapak Edi Suherman, uaknya Alfat, saya mau berbicara langsung di sini di media. Anda telah mencorehkan nama besar keluarga saya itu, malu ya. Saya meminta hak anak saya yang telah diputuskan Majelis Hakim Agama Jakarta Pusat. Sayanya tidak usah, masa idah saya tidak perlu dibayar, masa dana terhutang tidak perlu dibayar. Hanya saja anak saya Jawanio Rizky Abbas, silakan tolong dibayar biaya persalinan dan lain-lain. Karena kan sudah diakui, atau mau tes DNA jilid 2, harusnya tahu karena saya sudah sampaikan. Karena kan saya diblok. Cuman saya nggak mau drama-drama di sosial media lagi. Saya berharap Alfat Fathir, Nadia Christina yang sudah menikah, saya berbahagia atas pernikahan kalian. Tolonglah adil kepada anakmu, darah dagingmu ya. Tak hanya keluarga kecil Ratu Rizky Nabila dan Alfat Fathir, salah satu dari 3 diva, Krisdayanti, juga tengah diliputi kebahagiaan. Bagaimana tidak? Dikabarkan dalam beberapa waktu ke depan, sebentar lagi, sang suami Raul Lemos akan kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ya, tentu hal ini membuat Kade, Amora, dan seluruh anggota keluarga bahagia. Bagaimana tidak? Selama berbulan-bulan, pandemi memaksa Kade dan Raul menjalani hubungan LDR. Inilah potret kebahagiaan Krisdayanti menanti kepulangan suami setelah berbulan-bulan LDR. Siapa sih yang mau ngebayang jauh dari suami begini, jauh dari ya biasa bareng gitu. Terus ini kan alasannya kan memang ini kejadian luar biasa. Ini pandemi ini kan nggak bisa disalahkan gitu. Kadang bisa kali Mor nyebrang kan cuma 1 orang, ya nggak bisa. Ini kan kebijakan negara, kamu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ya sudah, kita ikuti, kita jalanin. Yang tadi saya bilang pasti keindahan akan ada nanti di akhir. Ya kangen. Jadi proses vaksinasi juga sudah berjalan. Jadi mudah-mudahan nanti suami saya 1 minggu lagi vaksin yang kedua sih. Mudah-mudahan dari situ dia baru bisa terbang. Sebagai orang tua, melihat perkembangan anak menjadi kebahagiaan tersendiri. Apalagi saat anak lulus sekolah dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, putra Dude Herlino dan Alisa Subandono, Muhammad Dirgantara Arindra Herlino, baru saja lulus TK. Kini Rendra kian tumbuh besar dan sebentar lagi akan menyambut dunia barunya di sekolah dasar. Sadar akan petualangan baru yang akan dilalui putranya, berbagai persiapan pun turut dilakukan Dude bersama Ica. Apalagi keduanya ingin Rendra menjadi anak yang mandiri sejak dini, sekaligus menjadi teladan untuk adiknya. Dirgantara Arindra Herlino. Wah, Bang. Nih.
Selamat ya nak. Kasih ya. Congratulations Rendra. Kita bersyukur sekarang keadaan seperti ini, kerja bareng, anak sehat alhamdulillah ya, dan lain sebagainya. Ya kita sangat bersyukur, tapi memang ada planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang kita buat sekarang gitu. Artinya kita perjuangkan sekarang gitu. Kita siapkan, tapi dia juga harus punya fighting spirit, jiwa berjuangnya harus ada gitu. Jadi tidak dimanjakan juga dengan hal-hal yang serba instan sebenarnya, karena kita berdua pun kerja keras dan sebagainya. Kalau Ica dari kecil banget kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.